Wanita itu menghabiskan 3 hari 3 malam bersama cinta pertamanya, lalu kembali ke rumah dengan tenang untuk menemani suaminya. Saat dia memanggil nama suaminya, tidak ada respon yang dia terima. Hingga dia melihat surat perceraian di atas meja. Barulah dia menyadari bahwa suaminya telah meninggalkannya. Dan semua ini adalah harga yang harus dia bayar. Dulu suaminya melepaskan statusnya sebagai pewaris perusahaan keluarga, hanya untuk menjaga wanita itu di sisinya. Bahkan untuk mendukung karirnya. Dia memanfaatkan kekuatan keluarganya agar perusahaan wanita itu berkembang. Saat itu, tiba-tiba telepon datang dan memecah ketenangan mereka. Wanita itu mengalami kecelakaan mobil. Dia langsung terburu-buru ke rumah sakit. Dokter memberitahunya, wanita itu hanya terluka ringan dan tidak ada yang serius. Namun dokter mengatakan bahwa dalam darah wanita itu terdeteksi virus HIV. Virus ini sangat menular. Jika tidak segera ditangani, akan ada akibat yang sangat parah. Dokter kemudian memberitahu bahwa hanya dalam 72 jam, dengan obat khusus, virus tersebut bisa dihentikan. Namun selama 3 hari itu, wanita itu tidak boleh merasa tertekan atau minum alkohol. Melihat ini, suami memutuskan untuk menyembunyikan kenyataan. Namun saat dia masuk ke ruang rumah sakit, dia melihat pemandangan yang sangat memilukan. Wanita itu tidak sengaja melukai tangannya. Cinta pertamanya segera mendekat dan mengisap lukanya. Suami teringat dengan peringatan dokter, langsung menghentikan mereka. Namun wanita itu menganggapnya sebagai hal yang tidak penting. Lalu dia menaruh tangannya di depan suaminya. Namun suami berpikir jika itu akan menularkan virus. Dia langsung menolaknya. Tapi wanita itu menganggap suami tidak lagi menyayanginya, dan menuduhnya tidak pantas menjadi suaminya. Cinta pertama pun menyetujui dan berpihak pada wanita itu. Suami yang tidak punya cara untuk bertahan, menundukkan kepala dan meminta maaf, lalu pergi menjemput anak mereka dari sekolah. Namun saat tiba di depan sekolah, dia melihat anaknya berlari ke pelukan cinta pertama wanita itu, dan memanggilnya papa. Suami merasa sangat terluka. Ketika dia menanyakan itu, wanita itu dengan santai menjawab bahwa anak itu hanya ingin menunjukkan kebanggaannya. Dia malah balik menuduh suami sebagai ayah yang gagal. Mendengar itu, suami akhirnya menyadari, 10 tahun yang dia habiskan dalam pernikahan ini, telah dihancurkan oleh kenyataan. Melihat sikap wanita dan anaknya yang dingin, suami merasa putus asa. Saat wanita itu memutuskan untuk menghadiri pesta kemenangan lawan bisnisnya, dia tidak lagi menghalanginya. Dia tahu bahwa saat wanita itu meminum segelas wine tersebut, itu berarti harapan terakhir untuk menghentikan virus akan hilang. Namun dia cepat-cepat menghubungi saudarinya, menggunakan semua kontak yang dia punya, untuk mencari obat penangkal virus di seluruh dunia. Beruntungnya, saudarinya mengirimkan obat tersebut dari luar negeri, dan langsung memberikannya kepadanya. Suami segera menuju ke pesta di bar, membawa obat itu. Namun dia melihat wanita itu sedang berfoto mesra dengan cinta pertamanya. Namun dia tidak terlalu peduli. Dia hanya ingin agar wanita itu segera meminum obat tersebut. Ketika wanita itu bertanya, dia berbohong dengan mengatakan itu adalah obat untuk menetralisir alkohol. Namun cinta pertama wanita itu berpikir bahwa suami hanya ingin mengendalikan wanita itu, dan obat itu hanyalah alat untuk membuat wanita itu patuh. Wanita itu segera percaya dengan kata-kata cinta pertamanya, dan tanpa ragu menjatuhkan pil itu ke lantai. Melihat wanita itu membenci suaminya, cinta pertama pun memanfaatkan kesempatan itu untuk melamar wanita itu. Ketika wanita itu dengan cepat menerimanya, suami merasa benar-benar kecewa. Dia memutuskan untuk meninggalkannya. Setibanya di rumah, suami melepas cincin pernikahan mereka, berencana untuk benar-benar pergi. Namun ketika wanita itu pulang dengan tubuh lelah, dia menyadari suami sudah menghilang, hanya meninggalkan surat perceraian yang dingin.